Kan tahu di Al-Quran ada kutiba alaikumul qital. Ada nggak? Bukan pakai kaf ya, pakai qaf. Diwajibkan atas kalian berperang, tempur, jihad. Itu kalau secara konteksnya, jadi ada teks, ada konteks. Konteksnya itu kita diperintah sama Allah Ta'ala untuk perang. Perang sama siapa? Perang sama hawa nafsu. Konteksnya tuh. Karena Rasulullah bilang, habis ini perang yang besar adalah perang jihadun nafsi. Perang lawan hawa. Contoh dah, buktinya kita di sini aja masih dikuasai sama ngantuk. Ya kita di sini baca sholawat, diri kita masih dikuasai sama ngantuk. Ngantuk belum bisa kita taklukin. Itu udah kalah jihad kita. Betul nggak? Atau ngantuk enggak, tapi gelisah duduk di sini. Gelisah, maksudnya mau cepet, pokoknya nggak tenang. Itu hawa nafsunya nggak bisa dikuasain. Bagaimana mau sukses itu orang? Sedangkan Syekh Bushiri, ini Syekh Bushiri yang nyusun daripada qasidah burdah, syair burdah untuk memuji Rasulullah. Itu beliau kalau luput satu, maksudnya malam ini belum baca nih burdah, itu nggak bisa tidur. Dipikirin apaannya? Oh, syair burdah memuji Rasulullah belum dibaca. Sehingga setelah baca baru ketenangan tidur bisa. Tapi kan di sini antik. Kalau Syekh Bushiri kalau belum baca belum bisa tidur, kalau di sini dibacain dia tidur. Itu luar biasanya. Nah, kita lawan jiwa nih, lawan hawa nafsu aja masih belum bisa. Nah, makanya orang yang tahu dunia, dia hidupnya bakal tenang. Orang yang tahu dunia, hidupnya bakal tenang. Sayyidina Ali bilang, an-nasu apa? Apa an-nasu apa? An-nasu yanam, manusia itu ya tidur. Maksudnya apa? Yang kita hadapin sekarang ini adalah mimpi. Yang dikasih sekarang harta gampang, itu lagi ngimpi. Yang sekarang dikasih pangkat, itu lagi ngimpi. Yang sekarang dikasih susah, itu pun lagi ngimpi. Kapan dia bangun? Begitu malaikat Israel datang, dia cabut, baru dia sadar. Oh, saya mimpi. Tuh. Jadi apapun yang kita hadapin sekarang, yang kita nikmatin, itu adalah bagian dari mimpi di hidup kita. Jangan sampai terlena. Ya. Yang ada pangkat, begitu selesai, habis pangkatnya. Yang ada harta, begitu habis hartanya, selesai. Jadi semua sama, semua lagi mimpi nih. Baik yang lagi senang, baik yang lagi ada harta, baik yang lagi ada apa urusan, itu semua lagi mimpi. Makanya jangan terlena dalam mimpi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, wabtagu fima wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi, carilah olehmu, atakallah daral akhirah, hidup untuk senang di negeri tapi jangan lupa sedikit bagian di dunia. Tuh, Allah udah kasih tahu bahwa kenikmatan dunia hanya sedikit. Ya mulai sekarang jihad dah, karena Allah Ta'ala perintahkan kita untuk jihad. Ya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk perang jihad. Apa yang tadi saya bilang? Nih, lawan hawa nafsu kita. Jangan terpulang dari sini ngaji, pulang besono kita ngaji di burdah diajarin untuk perang. Bocor lagi aja.
Perangin hawa nafsu kita. Perangin hawa nafsu kita. Kalau kita di diri kita semua itu sifat sombong ada, sifat iri, dengki ada nggak? Ada. Itu masih bisa diobatin. Tapi kalau udah diaplikasikan, itu yang susah. Di diri kita ada sifat sombong, ada sifat iri, sifat dengki, ada nggak? Ada. Tapi kalau diaplikasikan itu yang bahaya, itu dosa yang susah diampunin. Tapi kalau masih ada di dalam di sini, astagfirullahaladzim, udah mulai mau sombong kita, istighfar. Astagfirullahaladzim, udah mulai mau dengki sama orang, istighfar. Astagfirullahaladzim, udah mulai mau keki sama orang. Astagfirullahaladzim, udah mulai mau hasut sama orang, itu masih bisa dibenerin. Tapi kalau udah diaplikasiin, atau diaplikasiin sih, udah dipraktekin kita benci sama orang, udah dipraktekin kita hasut orang, itu yang susah. Karena kita harus minta maaf dulu sama orang yang kita jelekin. Betul nggak? Kalau masih ada di dalam, masih kita bisa minta ampun sama Allah Ta'ala. Dosanya hanya kita. Betul nggak? Lihat dosa kita sama Allah kan urusan kita sama Allah Ta'ala. Minta, ya Allah ampunin saya, ya Allah. Diampuni nggak? Tapi kalau dosa sama orang, kita hasut tuh orang. Dengan hasut otomatis kita fitnah itu. Kita omongan kita kemana-mana. Karena dari hasut. Dari satu orang ke satu orang. Dari orang ini nyebar lagi ke sana. Orang ini nyebar lagi sebanyak-banyaknya. Nah, loh, bahaya tuh. Nah, makanya kalau kita pasti semua punya sifat sombong, hasut, iri, dengki, dan lain sebagainya, itu masih kita bisa obatin. Tapi kalau udah keluar itu, kita praktekin, nah itu yang paling susah obatnya. Ya, maka jangan sampai keluar. Sebelum keluar langsung astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena kita nyangka ibadah kita banyak, pagi udah baca Quran, sedekah ya udah, dan lain sebagainya. Tapi buruk sangka sama orang kita nggak nyangka itu. Nah, buruk sangkanya itu yang menyebabkan rontok semua. Ya, dah mulai sekarang nanti semoga sehat walafiat panjang umur. Nanti maghrib ya, itu jangan gak dikerjain. Kerjain itu tanda kita hati-hati. Urusan diterima enggak itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Ya, jadi kita kerjakan salat di qadha'il fawaid. Nah, itu kerjakan. Insya Allah itu bisa nambahin segala kekurangan kita. Coba dah, pokoknya yang sampai sekarang nih usaha belum manjur-manjur, ya bisa jadi masih banyak salahnya. Atau jodoh belum datang-datang, iya bisa jadi karena banyak salahnya. Nah, itu koreksi diri kita sendiri, ya. Jangan pernah kita nilai orang lain. Ingat, kita masih dikasih panjang nih umur kita, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ngasih kesempatan untuk kita untuk beramal baik, lebih baik lagi. Karena sebentar lagi juga kan akan ganti tahun nih. Semoga sehat walafiat panjang umur. Bukan berarti ganti tahun bukan makin enteng, pasti makin berat. Apanya? Iya, jihad kita makin berat karena teknologi pun makin meningkat. Ya, jadi jihadnya makin berat.